A Day in My Life. Hai semuanya, di vlog kali ini, sembari melihat kegiatan aku penelitian di Jepang, aku bakalan sambil cerita tentang bagaimana mulanya aku bisa melakukan penelitian di sini padahal kuliahnya di Indonesia. Oke, check it out. Sebelumnya, kenalin nama aku Ira, aku adalah mahasiswa Magister UGM yang saat ini sedang penelitian tesis di Jepang. Seperti biasanya, hari ini aku naik sepeda ke kampus yang jaraknya itu sekitar 4 km dari dormitori ke kampus. Senyampai di kampus, biasanya aku kalau udah duduk-duduk sebentar, aku bakalan langsung aja ngerjain jadwal penelitianku di hari itu. Oke, sesuai janji aku di awal, aku bakalan cerita kenapa aku bisa penelitian di Jepang. Nah, jadi alasan aku bisa penelitian di Jepang adalah karena aku ikut program yang namanya Suiji Joint Program for Master Students. Nah, apa sih Suiji itu? Suiji ini adalah program kolaborasi riset antara 3 universitas di Indonesia, yaitu UGM, IPB, dan Unhas, dengan 3 universitas yang ada di Jepang, yaitu Ehime University, Kagawa University, dan Kochi University, khususnya di bidang agrokompleks. Jadi, mahasiswa yang bisa ikut program ini adalah mahasiswa UGM, IPB, dan Unhas yang jurusan atau fakultasnya masih berkaitan dengan bidang agrokompleks. Misalnya, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Peternakan. Nah, mahasiswa yang ikut program ini nanti bisa memilih di antara ketiga universitas Jepang tersebut. Lama waktunya itu juga kita sendiri yang nentuin mau berapa bulan. Intinya, dari program Suijinya itu memberikan rentang waktu 4-12 bulan. Oke, skip dulu ceritanya. Ini aku break makan siang dulu di tengah-tengah waktu tunggu penelitian aku. Karena makanan halal itu susah didapetin di sini, jadi aku selalu bawa bekal dan makan siang makananku sendiri. Oke, makan siangnya udah selesai. Ini aku langsung lanjut penelitianku dan aku juga bakalan lanjut ceritaku. Nah, jadi selama aku ikut program Suiji di Jepang ini aku bakalan ngapain aja sih? Oke, yang pertama tentu aku bakalan melakukan penelitian dong karena ini adalah kegiatan utama dari program ini. Selama melakukan penelitian di sini, aku dibimbing oleh satu supervisor yang juga turut menjadi dosen pembimbingku untuk tesisku ini. Jadi, selain punya dosen pembimbing dari universitas yang di Indonesia, aku juga dibimbing oleh supervisor dari universitas yang aku pilih di Jepang. Selain penelitian, kegiatan aku di sini tuh juga ikut kuliah yang disediakan oleh Suiji maupun yang disediakan oleh kampus. Nah, kalau dari Suiji itu sebenarnya cuma course singkat yang kelasnya itu berupa topik-topik yang relevan dengan penelitian para peserta Suiji. Nah, sedangkan kalau yang dari kampus itu kita memang bisa memilih kelas-kelas yang sudah disediakan kampus sesuai dengan yang kita minati gitu. Dan kelas ini bisa kita masukkan ke SKS di Indonesia. Tapi ada satu kelas dari kampus yang kita diwajibkan untuk ikut kelas itu. Namanya special seminar atau orang sini nyebutnya Zemi. Nah, di Zemi ini kita diwajibkan untuk mempresentasikan atau menseminarkan progres penelitian kita tiap minggu di depan para sensei dan juga para mahasiswa di lab tersebut. Jadi bisa dibilang semacam seminar hasil kecil-kecilan lah ya, tapi dilakukan tiap minggu gitu. Jadi, walaupun kita di sini cuma sekedar special auditor yang kegiatannya penelitian doang, kita juga diminta untuk mengikuti kegiatan-kegiatan wajib di kampus. Nah, selain Zemi ini, kita juga ikut orientasi dari kampusnya gitu. Bisa dibilang kita juga di ospek. Sebagian kegiatan ospek atau orientasinya itu mirip kayak di Indonesia. Misalnya kegiatan mengenalkan kampus dan organisasinya kayak gitu. Tapi yang menarik selama orientasi di sini kita juga dikasih kelas yang isinya itu tentang pengenalan tata cara buang sampah di Jepang, cara menghadapi bencana alam yang ada di Jepang kayak misalnya gempa, tornado, kebakaran, dan juga kelas survival class yang isinya itu ngajarin kita bahasa Jepang sehari-hari atau cara beradaptasi di Jepang.
Oke, kita lanjut ke bagian yang paling penting. Selama ikut program Suici, kita dapat fasilitas apa aja sih? Kita dibiayai nggak sih berangkat ke Jepang? Oke, jadi fasilitas yang kita dapetin dari Suici itu ada fasilitas penelitian, biaya hidup bulanan, dan biaya kampus di Jepang, ya semacam UKT-nya gitulah ya. Tapi, yang nggak kita dapetin itu adalah persiapan keberangkatan dan kepulangan, misalnya tiket pesawat, visa, dan paspor. Nah, untuk fasilitas penelitian yang kita dapetin itu nggak berupa dana, tapi berupa keperluan-keperluan penelitian di laboratorium. Karena sistem penelitian di Jepang itu, semua alat dan bahan sudah disediakan oleh kampus. Jadi mahasiswa tuh tinggal pakai aja, dan kalau habis ya tinggal bilang aja gitu. Terus, untuk tata cara pendaftarannya, biasanya informasinya akan disebar oleh kampus masing-masing. Nah, hal yang pertama dilakukan untuk mendaftar adalah menentukan topik penelitian dan juga supervisor di Jepang. Selanjutnya, kita harus kontak supervisor tersebut dan menawarkan diri untuk jadi anak bimbingnya. Nah, bukti email ke supervisor ini jadi salah satu syarat administrasi untuk daftar Suici di kampus kalian. Kalau syarat lainnya seperti biasa kayak CV, sertifikat TOEFL, dan juga ada tahap wawancara menyesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan oleh kampus kalian masing-masing, baik itu UGM, IPB, maupun Unhas. Dan yang terakhir, kita nggak perlu harus bisa bahasa Jepang kok untuk ikut ini. Jadi, selama kita bisa bahasa Inggris untuk komunikasi sama supervisor, itu udah jadi syarat minimal, dan itu udah cukup. Tapi kalau misalnya kalian pengen belajar bahasa Jepang dulu sebelum berangkat, ya tentu itu lebih baik untuk modal kita beradaptasi dengan orang-orang di Jepang. Oke guys, cukup seperti itu ceritaku tentang program yang sedang aku jalani di Jepang saat ini. Dan ini udah menunjukkan jam 8 malam, aku udah selesai penelitianku di hari ini. Ini aku sedang persiapan mau pulang ke dormitory. Tapi sebelum pulang, aku perlu mengunci seluruh ruangan yang ada di laboratorium ini karena aku pulang terakhir. So, terima kasih udah dengerin ceritaku. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan tentang program yang sedang aku jalani maupun tentang kehidupanku di Jepang yang lain, kalian boleh komen atau request di kolom komentar ya. Ini sebelum pulang aku mau mampir dulu di supermarket untuk ngambil air karena stok airku udah habis. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.